Kalau Anda mendengar berita tentang kejelekan saudara Anda yang satu bangsa, satu tanah air, maka ketahuilah Anda harus waspada. Jangan Anda telan mentah-mentah. Jika memang benar dia adalah melakukan kesalahan tersebut, ayo kita keroyok dengan keindahan. Kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol, agar tapi jangan sampai kita begitu mudah menyebarkan berita-berita semacam itu yang menjadi sebab negeri ini tidak tentram dan tidak damai. Kalau kita sudah punya budaya baik yang semacam ini, lihat, kuping kita harus ada filternya, lesan kita pun harus ada saringannya. Apa yang harus kita bicarakan, apa yang harus kita tulis, dan apa yang harus kita dengar. Itulah cara menjadi juru damai di negeri ini. Sebentar lagi pemilihan umum, pemilihan presiden, gubernur, dan seterusnya. Kami pesan kepada semua para tim-tim sukses, pendukung-pendukung calon salah satu daripada beberapa calon yang ada. Ingat, apa tujuan Anda menjadi tim sukses itu? Kami sampaikan kepada siapapun yang mendukung salah satu dari calon tiga ini, kami sampaikan dan tolong didengar, wahai saudara-saudariku, tolong, jika Anda betul-betul mempercayai calon Anda bahwasanya dia pantas menjadi presiden, pantas jadi gubernur, pantas jadi bupati dan wali kota, pantas menjadi lurah, maka ketahuilah, luruskan niat hati Anda, maka pastikan Anda dengan kaidah berikut ini, yaitu sanjung sesuka hatimu asalkan kau jujur, sanjung orang yang kau pilih, tapi ingat, jangan mencaci dan mengolok calon lain, karena mencacimu dan mengolokmu kepada calon lain itu adalah menjadi sebab orang lain pun juga melakukan yang serupa, sehingga yang ada adalah panggung caci maki, panggung olok-olokan, dan panggung ejek mengejek. Jadi wahai tim sukses dimanapun Anda berada, kita ingin pemilihan umum di negeri ini adalah semakin cerdas, pandai. Jangan sampai pemilihan umum, pemilihan presiden atau gubernur yang lainnya meninggalkan sisa-sisa, meninggalkan kesan-kesan kebencian, permusuhan, tidak tegur sapa. Akan tapi kita harus menjadi orang cerdas. Bisa saja calon A, calon satu dan kedua, ternyata setelah mereka berkampanye besar-besaran, setelah itu bisa minum teh bersama. Akan tapi itu tadi, kalau semua bisa berpegang, sebut atau sanjung pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon yang lain. Sanjung sesuka hatimu calonmu, tapi jangan caci calon lain. Jika semuanya punya etika yang baik semacam ini, maka tidak akan ada terjadi permusuhan, tidak akan ada terjadi kebencian. Apalagi kalau kebencian terjadi di kalangan bawah, mereka tidak mengerti apa yang terjadi yang sesungguhnya. Yang ada adalah permusuhan terus, sehingga bisa saja suami istri cerai, kakak adik tidak tegur sapa, dan seterusnya dan seterusnya. Ayo kita menjadi cerdas. Tahun ini kita menjadi juru damai. Ini adalah cara untuk menjadi damai. Kita sendiri adalah damai. Kita tidak mudah mendendam, kita tidak mudah mencaci, maka Anda telah damai dalam diri Anda. Maka setelah itu Anda layak untuk menjadi juru damai di negeri ini, yang menyerukan perdamaian dan kedamaian. Tapi kalau ternyata lesannya suka mencaci maki, maka ketahuilah dia adalah tidak akan bisa menjadi juru damai. Dia akan menjadi orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Maka dari itu pastikan Anda untuk menjadi juru damai negeri ini. Pertama tadi kami sampaikan, jangan Anda mencaci mengolok siapapun. Kemudian jika Anda melihat kejelekan siapapun, jangan serta-merta Anda sampaikan kepada yang lainnya. Jika mereka adalah saudara Anda dan Anda kenal dekat dengan dia, maka Anda langsung tegur dia. Kalau Anda tidak tahu dia, Anda pun jangan mudah komentar. Khawatir komentar Anda justru menjadikan sebab permusuhan semakin kuat lagi. Masya Allah. Inilah wahai para saudara-saudari kami, saudara-saudari kami dimanapun Anda berada, warga negara Indonesia, baik yang di Indonesia atau di luar negeri sana, kami rindu perdamaian. Mari kita semua menjadi juru damai. Pastikan juru damai dengan lembut hati, penuh kasih, saling mencintai karena Allah. Lihat, kita ini adalah satu bangsa. Permusuhan adalah kebodohan. Yang menyuburkan permusuhan hanya orang bodoh, karena dengan permusuhan hidup menjadi tidak indah. Indah adalah dengan perdamaian. Indah adalah dari hati damai, hati yang saling mencintai. Semoga Allah menjadikan kita adalah hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada permusuhan di antara kita, tidak ada caci maki, tidak ada benci, tidak ada dendam. Yang ada hanya cinta dan cinta.
Kemudian setelah itu pantas kita berpikir untuk majukan negeri ini. Negeri ini tidak akan bisa maju oleh orang-orang pendendam. Negeri ini tidak akan bisa maju jika oleh orang-orang yang suka mengadu domba. Negeri ini akan maju dengan sesungguhnya oleh orang yang baik hati, yang berbisnis, yang membangun, yang berbuat apapun di negeri ini adalah karena hatinya cinta kepada bangsa ini. Nuhibbukum fillah, kami cintai semua karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.